saya Mary Febrianti Simatupang dari tim pengabdian Universitas Diponegoro pada program Kemitraan Masyarakat Desa Banyumeneng, Kecamatan Ranggan, Kabupaten Demak tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait CCP pada pengolahan jamur tiram sebagai salah satu solusi dalam mencegah permasalahan yang terjadi selama proses produksi. Yuk kita simak videonya. Pertama-tama, kita bahas terkait pengertian HCCP. HCCP atau Hazard Analysis Critical Control Point merupakan sistem jaminan mutu keamanan produk pangan yang dapat dicegah melalui titik-titik kritis pada saat penanganan produksi. Nah, tujuan daripada HCCP ini itu adalah untuk mencegah terjadinya bahaya ketika proses produksi dan dapat sebagai peningkatan jaminan mutu pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ketika sudah memperhatikan bahaya yang dapat timbul ketika proses produksi, maka jaminan mutu yang akan dihasilkan itu semakin baik. Nah, setelah mengetahui pengertian daripada HCCP, yuk kita bahas terkait analisis-analisis yang ada pada olahan-olahan jamur tiram. Olahan yang pertama ialah jamur tiram crispy. Jamur tiram crispy itu merupakan produk olahan jamur tiram dengan berbahan dasar tepung yang memiliki rasa gurih, aroma khas jamur tiram, warna coklat matang, dan juga tekstur yang renyah. Biasanya, olahan ini dapat disajikan langsung kepada konsumen, dan konsumen itu tidak dibatasi usia atau dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dalam proses produksi jamur tiram crispy itu biasanya dimulai dengan penerimaan bahan, yakni bahan kering dan juga bahan basah. Kemudian akan dilakukan penimbangan pada masing-masing bahan sesuai dengan jenis bahannya. Kemudian dilakukan pemotongan, pencucian, dan juga pencampuran, dilakukan pengadonan, pemasakan, pengirisan, dan juga perlakuan spinner untuk menurunkan kadar lemak atau kadar minyak yang ada pada jamur tiram crispy. Kemudian akan dilakukan pencampuran dengan bumbu rasa untuk meningkatkan cita rasa yang ada pada jamur tiram crispy. Kemudian dilakukan pengemasan, yakni untuk penyimpanan dan juga distribusi. Nah, berdasarkan proses produksinya, maka akan dianalisis terkait HCCP pada bahan-bahan atau langkah-langkah yang terjadi pada proses produksinya. Setelah itu akan dilakukan analisis terkait HCCP pada proses pengolahan dan juga bahan yang digunakan, dan akan dibahas pada sesi berikutnya. Nah, setelah jamur tiram crispy, kita akan membahas terkait analisis nugget jamur tiram. Nugget jamur tiram itu merupakan produk olahan jamur tiram dengan menggunakan tepung terigu, tepung beras, dan juga tepung panir. Biasanya nugget jamur tiram ini diproduksi untuk disimpan dulu di dalam freezer, kemudian akan didistribusikan. Untuk rasanya seperti biasa, rasanya mengandung khas jamur tiram, kemudian aromanya juga ada khas jamur tiramnya juga, dan untuk warnanya itu adalah coklat matang ketika sudah diolah. Kemudian untuk teksturnya itu empuk. Dan nugget jamur tiram ini sendiri itu dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dalam proses produksi nugget jamur tiram, kurang lebih hampir sama seperti jamur tiram crispy, hanya saja terdapat perbedaan, yakni adanya pengukusan dan juga ada pendinginan di freezer dalam meningkatkan daya simpannya. Kemudian bahan yang digunakan juga terdapat tambahan seperti tepung panir, beras, telur, wortel, seledri, dan juga daun bawang. Olahan yang selanjutnya ialah bakso jamur tiram. Bakso jamur tiram itu merupakan salah satu olahan jamur tiram dengan menggunakan jamur tiram, tepung, dan juga ada campuran daging ayam. Biasanya bakso jamur tiram ini memiliki rasa khas jamur tiram dan sedikit rasa ayam. Kemudian aromanya jamur tiram, warnanya juga putih pucat dengan tekstur empuk. Untuk cara penyajiannya biasanya disajikan dalam bentuk freezer, namun jika ingin dikonsumsi boleh diolah dengan air kaldu. Kemudian dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan. Kemudian untuk proses produksi daripada bakso jamur tiram ini kurang lebih hampir sama dengan olahan jamur tiram lainnya, yakni adanya penerimaan bahan baku, kemudian ada penimbangan, pencucian, pemotongan, dan ada pencampuran. Kemudian ada tambahan pada bakso jamur tiram ini dilakukan pengulanan adonan, kemudian ada pencampuran bahan baku isian, yakni daging ayam, dan juga ada pembentukan adonan bakso. Kemudian akan dilakukan pemursian dan akan dilakukan pendinginan pada freezer, lalu dilakukan penyimpanan dan juga dapat didistribusikan. Kemudian olahan yang terakhir ialah pangsit jamur tiram. Produk olahan ini merupakan olahan jamur tiram dengan menggunakan tepung terigu, tepung beras, dan tentunya adanya tambahan kulit pangsit. Biasanya untuk bahannya sendiri hampir sama dengan nugget loh. Untuk mutunya biasanya rasanya seperti jamur tiram, beraroma khas, warnanya juga coklat matang dengan teksturnya renyah dan juga gurih setelah dilakukan pengolahan. Pencegahan pertumbuhan mikroba biasanya pangsit jamur tiram ini sebelum diolah akan disimpan di dalam freezer. Kemudian dapat dikonsumsi dengan cara diolah dengan menggunakan minyak panas. Kemudian untuk pangsit jamur tiram ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan.
Kemudian untuk proses produksi daripada pangsit jamur tiram ini hampir sama dengan proses produksi daripada nugget jamur tiram. Hanya saja pada pangsit jamur tiram itu terdapat tambahan seperti kulit pangsit, wortel, seledri, dan juga adanya daun bawang. Kemudian pada proses produksinya juga terdapat bentukan adonan di kulit pangsitnya, kemudian akan dilakukan pemasakan, pendinginan, pemorsian, dan dapat dilanjutkan dengan pengemasan dan distribusi. Nah, setelah kita sudah membahas daripada analisis olahan produknya, sekarang kita dapat simpulkan terkait analisis HACCP-nya. Di sini setelah saya rangkum, saya mendapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan daripada proses produksi olahan jamur tiram. Analisis bahaya yang paling signifikan yang biasanya dapat dilihat itu ada 4. Yang pertama, penerimaan bahan. Biasanya perlu diperhatikan terkait penerimaan bahan seperti jamur tiram, tepung terigu, daging ayam, dan juga kulit pangsit. Biasanya pada bahan-bahan tersebut adanya kotoran, debu, dan bahkan ada bakteri seperti Escherichia coli, Salmonella, dan lain-lain. Kemudian bisa jadi adanya kapang pada bahan tersebut. Kemudian yang kedua ialah pencucian bahan. Kita juga harus memperhatikan terkait air yang digunakan pada saat mencuci bahan, yakni melihat kondisi aromanya, rasa, dan juga warna pada air. Bisa saja air yang digunakan terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia seperti sabun, pencuci, dan bahkan timbal. Kemudian untuk pengolahannya, pada saat pengolahan atau memasak, kita perlu memperhatikan terkait daripada olahan masak tersebut karena bisa saja terjadi adanya kontaminasi kebersihan yang kurang baik, yakni bisa saja dari petugas dan juga peralatan yang digunakan, sehingga dapat menurunkan kualitas mutu yang diproduksi. Kemudian pada saat pengemasan, bisa saja pada saat mengemas itu adanya kontaminasi udara, benda-benda asing, dan juga bahkan ada kontaminasi daripada pekerja. Nah, setelah mengetahui analisis bahaya yang mungkin terjadi pada saat pengolahan, maka strategi yang perlu kita lakukan dalam mencegah daripada bahaya yang terjadi itu adalah yang pertama pada saat penerimaan bahan, yakni memilih atau mengecek bahan-bahan yang dapat diterima dengan mengecek supplier yang baik yang memenuhi kriteria. Kemudian pada saat mencuci bahan, perlu memperhatikan kebersihan air yang digunakan dan sebaiknya air yang digunakan itu ialah air yang mengalir. Kemudian pada pemasakan perlu memperhatikan peralatan yang digunakan yakni bersih dan juga masih aman. Dan pada saat menumis atau dilakukannya pemasakan itu biasanya harus dilakukan dengan suhu lebih dari 60 derajat agar bakteri-bakteri yang dapat pada bahan tersebut dapat mati. Kemudian pada saat pengemasan perlu dilakukannya peningkatan higienisasi dan juga sanitasi bagi para pekerja dengan menggunakan APDT yang baik dan juga lengkap, seperti menggunakan masker, sarung tangan, topi, kemudian memakai celana. Nah, kemudian kita bahas terkait validasi CCP, yakni yang pertama itu adalah bakteri. Bakteri itu merupakan salah satu sumber infeksi saluran pencernaan. Bakteri dapat menurunkan sistem ketahanan tubuh sehingga manusia dapat mengalami gejala keracunan. Biasanya gejala keracunan ini terjadi sekitar 8-24 jam setelah mengkonsumsi bahan pangan yang sudah terkontaminasi dalam jumlah yang besar pada saat mengkonsumsi olahan tersebut. Nah, jenis-jenis bakteri ini ada banyak sekali loh, seperti Escherichia coli yang berwarna ungu, kemudian ada Staphylococcus yang berbentuk bulat yang berwarna orange, dan juga ada Salmonella yang berambut seperti pada gambar tersebut. Nah, untuk menanganinya, kita perlu meningkatkan higienisasi dan juga sanitasi pada saat pengolahan. Kemudian kapang dan juga kamir. Biasanya kapang dan kamir ini dapat ditemukan pada bahan produksi. Jika tidak diproduksi dengan cara yang aman, maka kapang dan kamir ini merupakan salah satu penyebab infeksi pada saluran pencernaan. Nah, untuk mencegah daripada kapang dan kamir ini, kita dapat membunuhnya dalam pemanasan pada saat pengolahan, yakni suhu di bawah 100 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga adalah kontaminasi alat dan pekerja, yang dimana kontaminasi alat itu seperti alat yang digunakan kurang higienis dan kurang berfungsi dengan baik. Sedangkan kontaminasi pekerja itu bisa seperti rambut, bulu mata, perhiasan yang terkontaminasi pada makanan. Untuk penanganannya dapat dikendalikan dengan memperhatikan kebersihan diri, peralatan untuk mengurangi bahaya fisik dan juga mikrobiologi dalam makanan. Nah, kemudian ada penentuan prosedur yang perlu diperhatikan, yakni pada saat penerimaan bahan, yakni perlu melakukan pengecekan supplier, melakukan analisis kimia dan juga mikrobiologi pada bahan yang digunakan, serta menolak bahan apabila tidak memenuhi kriteria. Kemudian pada saat pengemasan, kita perlu meningkatkan higienisasi dan juga sanitasi bagi para pekerja dengan menggunakan APDT yang baik dan juga lengkap. Pada saat ruang dan juga pekerja perlu juga mengatur suhu ruangan dan melakukan pelatihan pada karyawan. Kemudian pada pemasakan, kita perlu memperhatikan pada suhu yang digunakan pada saat pengolahan. Suhu yang dianjurkan ialah
lebih dari 60 derajat Celcius selama 4 jam dan pekerja serta alat yang digunakan itu bersih. Untuk kesimpulannya, kita perlu memperhatikan setiap perilaku yang kita berikan pada saat mengolah bahan makanan untuk meningkatkan kualitas yang dihasilkan, sehingga konsumsi yang mengonsumsi daripada olahan makanan kita masih tetap aman dan dapat mempertahankan kualitas produk dengan baik. Demikianlah video terkait analisis HACCP pada olahan jamur tiram. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.